Ya, hak asasi manusia sejatinya tidak boleh menjadi isu sampingan dalam pusaran perbincangan kompetisi pemilihan presiden, penegakan HAM, dan tentunya penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Sudah seharusnya jadi prioritas dari kebijakan yang diambil dan juga program yang disusun oleh para calon pemimpin negeri. Lalu apa program, visi, kemudian rekam jejak para kandidat presiden dan wakil presiden terkait penegakan HAM? Kita akan gali gagasannya lewat para juru bicara kandidat yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama, saya akan undang Ketua DPP Partai Nasdem yang juga tim kampanye nasional dari Jokowi Maruf, Bang Taufik Basari. Bang Tobas, terima kasih sudah datang. Selamat malam. Thank you for coming. Silakan. Negara demokrasi bebas pilih kursi kanan atau kiri. Oke, ya. Kemudian juga ini orang juga penting dalam persoalan HAM nih ya. Ada Wakil Sekjen Partai Demokrat yang juga anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga, ada Rahlan Nasidik. Halo. Bang Rahlan, thank you for coming. Akhirnya ketemu juga kita. Silakan Bang Rahlan. Bos. Ya, itu Bang Tobas dan Bang Rahlan dari dua kubu yang bertarung di Pilpres ini untuk menjadi penengah dan penjaga akal sehat intelektualitas kita untuk membantu saya mengulas dan men-challenge kedua juru bicara kandidat ini. Saya sudah mengundang peneliti Human Rights Watch, ada Bang Andreas Harsono. Halo Bang Andreas, thank you for coming. Kita bicara, silakan disalami. Nah, salaman supaya mempererat tali silaturahmi kita supaya lebih damai. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Pak Andreas. Kita akan bicara mengenai penegakan HAM dan juga penyelesaian kasus HAM masa lalu. HAM ini mungkin kalau dalam pusaran kontestasi Pilpres mungkin belum menjadi hal yang concern di masyarakat perdebatan karena selama ini kan isinya Genderuwo, Sontoloyo dan kawan-kawannya gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai kondisi HAM, penegakan HAM, penyelesaian kasus HAM masa lalu terkait dengan Pilpres, kondisinya seperti apa saat ini dalam perspektif Anda dan apa saja tantangan-tantangan yang paling penting untuk dijawab oleh kedua kandidat presiden dan wakil presiden ini, Bang Andreas? Hak asasi manusia itu kan luas sekali ya. Mulai dari kebebasan pers, kebebasan kita bicara di layar televisi, sampai hak akan air. Ya, minum, mandi, itu semua adalah hak asasi manusia. Secara umum dari berbagai macam survei maupun dari penelitian Mabes polisi kepolisian kita, secara umum menurut opini publik ada beberapa isu yang mereka concern soal hak asasi manusia. Yang paling tinggi adalah intoleransi, kebebasan beragama, diskriminasi atas nama agama terhadap minoritas agama maupun gender. Itu juga permasalahan HAM ya? Oh ya, itu adalah keprihatinan publik yang besar sekali dari berbagai survei. Masalah kedua yang juga cukup tinggi dari survei maupun dari Mabes Polri adalah soal tanah, ya, perampasan lahan untuk tambang, untuk kelapa sawit, penangkapan aktivis, petani, nelayan, itu cukup banyak di seluruh Indonesia. Jadi dua hal itu yang secara umum paling besar di Indonesia. Jadi hak akan kebebasan beragama maupun perempuan, dan yang kedua adalah perampasan lahan. Oke, bagaimana tantangan-tantangan apa sih yang kemudian paling penting untuk dijawab selain dua isu krusial tadi? Hal apa yang paling perlu dijawab oleh para kandidat ini? Seberapa penting para kandidat ini juga punya program, visi, dan juga rencana aksi yang penting untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM kontemporer gitu, ya, Pak Andreas? Kalau kita lihat berbagai macam statement dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, atau PBB ya, di Jenewa yang soal hak asasi manusia, kurang lebih mereka mengatakan ada dua hal yang jadi masalah di dalam isu kebebasan beragama atau diskriminasi terhadap minoritas. Isu pertama adalah berbagai macam peraturan yang diskriminatif. Baik itu dari pasal penodaan agama 1965 atau lebih dari 400 berbagai macam peraturan daerah yang mendiskriminasi minoritas agama maupun perempuan atau LGBT belakangan. Isu kedua yang selalu mereka katakan adalah di Indonesia ini ada institusi-institusi yang memfasilitasi diskriminasi. Oh, itu fakta tuh ya Pak Andreas ya? Itu ada berbagai macam statement dari lembaga negara maupun dari PBB. Misalnya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama itu melakukan pendekatan soal agama atas nama mayoritas dan minoritas. Dan di sini menjadi penting peran pengambil kebijakan, keputusan politik oleh pemimpin negeri, eksekutif ini untuk menentukan masa depan kebebasan dan penegakan HAM tadi seperti tadi Anda katakan. Kalau Anda ingat Presiden Gus Dur itu pernah punya wacana membubarkan Kementerian Agama.
pada tahun Oke. 99 atau 2000 ya, ketika baru jadi presiden. Karena institusi ini dianggap memfasilitasi diskriminasi atas nama agama. Itu penasaran, jadi itu sudah dielaborasi oleh Pak Andreas. Kira-kira apa yang akan dikerjakan atau yang akan diusung, program seperti apa, visi seperti apa, rencana seperti apa, dan juga rekam jejak seperti apa yang akan dihadirkan kedua kandidat yang akan bertarung di Pilpres mendatang. Kita akan jawab, Bang Rahlan dan juga Bang Tobas. Usai jeda, tetap bersama kami. Kita sudah dengarkan bagaimana panoramanya, tantangan seperti apa, masalah-masalah seperti apa. Sekarang kita tanya dua kandidat yang akan bertarung, ada Bang Tobas dan juga Bang Rahlan. Saya mulai dari 01 dulu supaya fair, 01 kemudian 02. Bang Rahlan lagi, Bang Tobas. Kita bicara mengenai penegakan HAM dan penyelesaian kasus HAM masa lalu dengan masalah-masalah, segudang masalah PR yang sudah diungkapkan oleh Bang Andreas. Apa yang menjadi concern Jokowi Ma'ruf terkait dengan penegakan HAM ini? Apa yang mau dijual terkait dengan isu ini? 3 menit. Ya, negara kan sejatinya adalah pelaksana dari pemenuhan, perlindungan, dan pelaksanaan hak asasi manusia. Ya. Mulai dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta juga hak sipil dan politik. Nah, dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban negara itulah, maka Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin menyusun visi misi dan programnya yang memang diarahkan untuk pemenuhan nilai-nilai tersebut. Ya. Mulai dari di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang lingkungan hidup, perempuan, sampai juga secara khusus di bidang hukum dan hak asasi manusia. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang sudah dirumuskan, ya, yang semua tujuannya ke arah bagaimana masyarakat ini terpenuhi hak asasinya. Ya. Kalau kita bicara soal ekonomi, sosial, dan budaya, itu sudah kita jabarkan dalam program-program ekonomi dan sebagainya. Nah, khusus untuk bidang sipil dan politik, maka secara khusus kita bahasnya di dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, di mana kita ingin membangun budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak hanya itu sebagai satu norma yang standar saja, ya, gimmick-gimmick saja, tapi dia juga di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, itu harus mulai dari negara. Bagaimana negara menegakkan hukum, bagaimana negara menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu, konsisten untuk membuka ruang bagi publik berpartisipasi, berdemokrasi, dan sebagainya. Itu menurut saya adalah hal yang penting dan insya Allah akan dilaksanakan oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Oke, bagaimana dengan Prabowo Sandiaga? Seberapa concern Bang Rahlan terkait dengan isu penegakan HAM ini? Saya kira harusnya concern banget lah ya Pak Prabowo, karena isu itu yang digunakan untuk selama ini menyerang Pak Prabowo, kan begitu ya. Kontroversi tentang masa lalunya, sesuatu yang saya tidak bisa tambahi, saya tidak bisa kurangi juga begitu. Tapi tentang pendapat Andreas tadi, saya kira memang saya kurang jelas sebetulnya apa ada. Didi tadi bicara mengenai masa lalu, terus Andreas bicara tentang yang mana, saya sebenarnya kurang ngerti. Tapi benar ada banyak persoalan human rights di Indonesia ini, dan Andreas memberikan zoom terhadap masalah kebinekaan, tentang intoleransi begitu. Dan saya tahu, saya yakin, saya percaya, saya peduli bahwa memang ini adalah satu soal yang layak untuk mendapatkan perhatian. Tidak dulu, tidak sekarang, tapi selama negara kita yang bernama Indonesia ini tetap berdiri begitu. Sektor apa yang jadi concern Bang Rahlan? Nah, namun demikian, ini saya baru mau bicara. Saya kira ada soal-soal aktual yang mesti kita selesaikan begitu ya. Bicara mengenai pelanggaran hak asasi manusia misalnya, kita mesti berani untuk menyatakan bahwa soal yang harus kasus-kasus yang harus menjadi perhatian itu adalah hal-hal yang selama ini tabu dibicarakan begitu. Ini human rights ini seperti mawar berduri buat setiap pemerintahan. Seksi, bagus kalau dipetik, dipegang, tapi bisa kena tangan, bisa berdarah begitu. Dan saya kira ini berlaku dalam banyak pemerintahan, termasuk pemerintahan Pak Jokowi gitu ya.
Saya kira Pak Jokowi dulu datang dengan suatu harapan bahwa karena dia tidak punya masa lalu, tidak punya tidak punya historical baggage lah begitu ya, karena relatif dia orang baru, maka diharapkan pelanggaran HAM atau penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa ditangani dengan saksama, dengan sungguh-sungguh begitu. Tetapi kenyataannya kan juga tidak demikian begitu ya. Kasus novel sampai sekarang adalah kasus yang mengiris hati nurani keadilan kita semua, yang sampai hari ini belum sempat mendapat perhatian dari Bapak Presiden begitu. Padahal seperti Tobas katakan tadi, sebetulnya adalah negara yang menjadi penanggung jawab yang memikul beban untuk menegakkan, melindungi, memenuhi hak asasi para warganya itu gitu. Jadi menurut saya itu adalah hal-hal yang harus terbuka dibicarakan. Jangan cuma jadi serangan politik, bahan bagi serangan politik, tetapi memang harus menjadi tugas kita bersama untuk menyelesaikan gitu. Baik, saya kasih kesempatan Bang Tobas untuk menanggapi sebelum nanti ke Bang Andreas untuk bertanya. Ya, pertama saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Andreas dulu, bahwa sekarang masalah yang menjadi concern publik adalah soal intoleransi, ya, soal juga rasa aman, rasa bebas dari ketakutan dan sebagainya yang saat ini masih menjadi PR kita semua, ya. Oleh karena itulah maka yang paling penting, yang paling dekat dulu sajalah ketika kita sedang menjalankan proses Pilpres dan Pileg ini, maka semua pihak termasuk juga elit-elit politik, ya, dari kubu manapun harus punya kesadaran yang tinggi untuk tidak menggunakan sentimen-sentimen keagamaan, sentimen-sentimen sara dalam proses berpolitik ini. Itu yang paling penting dulu kalau kita mau bicara tentang hak asasi manusia, ya. Dan itu harus ada kesadaran tumbuh dari semua pihak, ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan penyelesaian pelanggaran masa lalu, ya memang harus saya akui bahwa di dalam nawacita yang pertama sudah disebutkan secara eksplisit bahwa Pak Jokowi itu akan menyelesaikan, berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran masa lalu. Tapi memang ada kendala-kendala dalam hal persoalan politik yang dialami selama 4 tahun terakhir ini. Legal juga saya kira. Ya, di mana ketika kita membicarakan soal penuntasan pelanggaran masa lalu, selalu orang mengkait-kaitkan dengan persoalan politik. Padahal tidak juga. Ya, semestinya ketika ada upaya untuk ingin menyelesaikan hal tersebut, jangan kita kemudian giring bahwa ini adalah soal ingin menyerang kubu A, kubu B. Tidak, ini kita sedang ingin menyelesaikan PR kita bersama. Ya, sebagai contoh lah, Lemhanas sudah memulai ketika mau menyelesaikan pelanggaran HAM untuk tahun 65. Tapi ketika memulai ke situ, kemudian orang menarik-narik ke persoalan politik praktis yang ternyata akhirnya menghalangi jalan itu. Nah, mudah-mudahan ketika nanti di periode yang kedua, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin lebih secara enteng, ya, dengan beban-beban politik yang sudah mulai bisa dikesampingkan, bisa melaksanakan apa yang menjadi komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu ini. Bang Rahlan, Pak Prabowo bisa mengisi apa yang kosong atau apa yang belum tadi dikatakan Bang Tobas, halangan-halangan seperti itu? Kalau soal tadi bicara mungkin mengenai soal pluralisme, saya kira ya, itu adalah diskusi tersendiri yang menurut saya harus secara serius dibahas gitu ya. Jangan cuman sekedar kembang plastik gitu. Artinya begini, dalam pengertian saya dari buku-buku teori hak asasi manusia yang saya baca, yang namanya kebebasan beragama itu termasuk ke dalam rumpun sipil dan politik sebetulnya, hak sipil dan politik. Dan rumpun kebebasan ini itu hanya bisa terpenuhi justru apabila peran negara minimal. Ada negative rights gitu. Jadi kalau negara semakin menjauh, maka kebebasan beragama itu harusnya lebih berkembang, bersemi begitu ya. Diandaikan bahwa ada kemampuan otonom dari para warga, dari civil society untuk mengelola persoalan ini sendiri sebetulnya. Pada masa Orde Baru, dan ini adalah ironinya, justru menurut saya yang namanya dialog antar agama, ya, pengembangan kultur toleransi itu berkembang dengan lebih baik dari sekarang pada masa demokrasi. Dulu kita punya Abdurrahman Wahid, tokoh masyarakat, punya Romo Mangunwijaya almarhum, ya, juga tokoh masyarakat. Ada Muslim Abdurrahman almarhum, ada Johan Effendi. Calon yang Anda usung bisa mengisi posisi seperti itu, Bang. Poin saya adalah, menurut saya justru
jangan-jangan sekarang ini persoalan kebebasan beragama itu menjadi makin terancam. Kalau kita ikuti teorinya tadi itu konsisten ya. Itu justru karena dosis dari peran negara terlalu besar gitu. Oke. Ya, jadi kurang dari kemampuan dari the society untuk mengelola kebebasan beragama ini. Itu poin yang pertama. Mengenai Pak Prabowo, saya kira beliau harus belajar situasi ini ya. Dan mengambil, kalau beliau terpilih, maka dia mesti tahu, belajar dari pengalaman pemerintah sekarang ini tentang di mana kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan ya soal intoleransi ini justru muncul dengan begitu tinggi, tidak pernah terjadi sebelumnya selama pemerintahan yang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau bicara mengenai hak asasi manusia yang lain, menurut saya kita semua mesti menuntut baik kepada Pak Jokowi atau kepada Pak Prabowo adalah penyelesaian kasus-kasus yang masih mungkin diselesaikan. Ya. Saya bisa bilang kalau Pak Prabowo menang nanti misalnya, saya akan janji saya akan menjadi salah satu orang yang paling keras meminta agar misalnya, satu, Novel Baswedan harus diselesaikan. Ini masih baru, masih fresh. Masa kadaluarsa dalam hukum pidana itu 18 tahun kan, ini kejadian baru-baru aja gitu. Jadi gak ada apapun hambatan dari segi legal. Yang kedua, kasus Munir. Pak SBY sudah menyelesaikan sampai 3/4, seperempatnya dalangnya masih belum terungkap. Saya kira Pak Prabowo masih mampu untuk melakukan pengungkapan kasus tersebut. Gitu. Jadi dengan soal seperti begini ya, memang pasti akan ada resiko-resiko. Tetapi menurut saya, ya dalam kasus Munir misalnya, Pak Prabowo harusnya tidak punya hambatan politik. Begitu. Ya, kenapa? Karena nggak ada rekan-rekannya yang saat ini berada di sebelahnya dia gitu, yang bisa mengakibatkan hambatan setidaknya psikologis. Maksudnya Pak Jokowi ada gitu? Ya, saya kira semua yang membaca kasus Munir akan tahu jawabannya apa. Baik. Saya mau kasih kesempatan Bang Andreas untuk bisa mengelaborasi apa yang paling Anda ingin ketahui dari kedua kandidat ini. Khusus untuk kandidat Jokowi, saya kira pertanyaan besar sekali adalah tentang calon wakil presiden Ma'ruf Amin. Kita tahu bahwa Kiai Ma'ruf ini yang menerbitkan fatwa anti Ahmadiyah, anti Gavatar, kemudian juga soal sunat perempuan, anti LGBT, dan Pak Ma'ruf juga yang mengedraft peraturan soal kerukunan beragama, di mana pendekatannya mayoritas minoritas yang meniadakan prinsip kesetaraan. Bagaimana orang yang anti hak asasi manusia ini akan mencoba menjawab tantangan-tantangan penegakan hukum di Indonesia. Langsung pertanyaannya Pak Andreas. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kedua orang ini, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, bisa menjawab tantangan-tantangan hak asasi manusia, intoleransi di Indonesia, diskriminasi di Indonesia, bila salah satu di antara mereka adalah orang yang membuatnya. Oke, Bang Tobas. Ya, fatwa-fatwa tersebut kan dibuat bukan atas nama pribadi, tapi atas nama lembaga. Memang pada saat itu Pak Ma'ruf menjadi pimpinan lembaga fatwanya. Tapi tetap ketika itu dikeluarkan kan juga hasil dari musyawarah, hasil dari diskusi dengan pihak-pihak lainnya di dalam lembaga tersebut. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau kita lihat dari visi misi dan program dari Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, serta hal-hal yang kita angkat dalam proses kampanye ini, jelas-jelas bahwa untuk pasangan nomor urut 1 kita mendukung keberagaman. Kita mendukung adanya demokrasi yang terbuka. Kita mendukung agar Pancasila tetap tegak ya, dengan konstitusi yang menjadi panutan atau pedoman kita bersama. Nah, soal keberagaman ini, soal toleransi ini sudah benar-benar menjadi warnanya dari pasangan calon Jokowi dan Ma'ruf Amin. Sehingga menurut saya tidak perlu diragukan lagi, apalagi kemudian barisannya pun juga sudah benar-benar mencanangkan itu. Artinya hal-hal yang tadi yang dikhawatirkan oleh Bang Andreas tentu bisa kita agak turunkan. Kenapa? Karena toh semua yang menjadi pendukung di barisan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini punya tekad yang sangat kuat ingin menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara yang penuh dengan kebinekaan, menghormati keberagaman, dan juga menjaga toleransi di antara kita semua. Saya akan kasih kesempatan Bang Rahlan untuk mengomentari apa yang tadi sudah dielaborasi oleh Bang Tobas. Tapi usai jeda Bang Rahlan. Saya kasih kesempatan untuk pikir-pikir dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Oke, sebelum saya akan kasih kesempatan Anda untuk bertanya kepada Bang Rahlan, bagaimana Anda menanggapi penjelasan dari Bang Tobas? Sudah cukup relevan dengan Saya concern ingin Anda? tahu bagaimana Prabowo, kubu Prabowo, itu hendak mencabut atau minimal tidak menjalankan pasal penodaan agama. Karena kita tahu pasal ini yang disorot oleh berbagai macam negara, oleh PBB, ya, kasus Ahok, makin lama makin banyak orang dimasukkan penjara atau dilarang imannya atas dasar pasal ini. Bagaimana kubu Prabowo mencabutnya? Pasal penodaan agama itu sudah ada jauh sebelum Indonesia ada sebetulnya ya. Itu bagian dari pasal-pasal Belanda, Hatsai-Artikelen kan sebetulnya itu kan. Dulu pernah dicabut, pernah diminta dicabut ke MK. Saya adalah satu termasuk, Tobas juga saya kira. Saya, Tobas, Bang Buyung, itu pernah pergi ke MK sama-sama untuk meminta agar pasal itu dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Tetapi itu di rule out oleh MK. Dan dianggap bahwa ini pasal yang tidak bertentangan dengan itu begitu. Jadi soalnya saya kira jauh lebih kompleks dari sekedar soal keinginan pribadi dari setiap presiden. Ya, ini bicara tentang bagaimana sekali lagi tadi yang saya katakan tadi, bagaimana negara mampu memainkan peran yang benar ya, di tengah semua kesulitan. Anda nggak bisa bilang bahwa soal toleransi beragama itu adalah masalah khas Indonesia gitu. Ingat waktu John F. Kennedy dulu maju menjadi calon presiden, siapa penentang terbesar dari John F. Kennedy? Namanya Martin Luther King Jr., tokoh gerakan sipil, tapi sekaligus juga tokoh Protestan. Dia bilang Anda Katolik, Anda tidak mewakili United States, Anda mewakili Vatikan katanya. Kata Martin Luther King. Tahu dia menang gitu. Jadi soalnya buat saya, Bung Andreas, bukan semata-mata soal teks gitu. Ya, di dalam undang-undang yang saya kira membutuhkan suatu upaya yang serius dan lama. Dan jangan-jangan juga menunggu kesadaran banyak orang. Kalau hakim MK-nya masih kayak begini, gimana ya? Tapi Anda setuju bahwa concern yang sama bahwa ini jadi masalah, Bang? Poin saya adalah saya kira bukan pasal-pasal penodaan agama itu yang menjadi sumber gitu. Pasal itu digunakan oleh siapa? Oleh kelompok-kelompok yang memang punya pendapat tentang itu gitu. Ya, punya pendapat tertentu mengenai dan berbeda gitu dari kita mengenai tentang kebinekaan itu gitu. Menurut saya secara politik itu makin naik. Adalah soal yang enggak tuh dalam survei yang kita lakukan masalah intoleransi ini memang sempat muncul ketika zamannya Ahok, tapi sekarang saya kira soalnya bukan itu, ekonomi sekarang yang menjadi persoalan serius itu gitu. Nah, poin saya adalah diperlukan kecakapan, ya, diperlukan konsistensi, diperlukan kemampuan daya tahan gitu untuk secara sungguh-sungguh mengelola kemajemukan ini. Jangan karena ada kemudian ada soal pasal penistaan agama lalu kita semua bilang bahwa ya apa boleh buat lah ini semua begini keadaannya gitu. Tadi saya kasih contoh mengenai bagaimana pada zaman otoriterisme pada zaman Pak Harto, justru yang namanya kultur toleransi itu lebih terjaga begitu. Kenapa? Karena tokoh-tokoh masyarakat dengan kaliber seperti Abdurrahman Wahid, Muslim Abdurrahman, ada Romo Mangunwijaya, ada mudah-mudahan beliau selalu sehat, Frans Magdi Suseno begitu yang sampai sekarang masih kita kenal sebagai tokoh pendorong kebinekaan, penjaga nalar bangsa. Jadi poin saya adalah yang diperlukan itu adalah kerja pada tingkat masyarakat, bukan semata-mata pada level state gitu loh. Ya. Dosis tadi yang menurut Anda itu nah, saya khawatir justru kemudian sekarang ini karena intervensi negara yang terlalu tinggi, ya, ini mengakibatkan yang namanya kebinekaan menjadi isu politik yang demikian tinggi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Saya kasih contoh, Bung Andreas. Mohon maaf, tapi ini adalah fakta. Habib Rizik itu 2 kali dipenjarakan oleh Pak SBY. Apakah ada letupan yang demikian seperti sekarang ini? Enggak ada juga. Gitu. Ada manajemen, gitu ya, di dalam pengelolaan yang membuat situasi ini menjadi berbeda. Bagaimana kondisinya saat ini menurut Anda? Manajemen tadi dari otoritas misalnya. Habib Rizik itu sekarang dalam beberapa survei sudah punya sekian persen pengikut yang menginginkan beliau menjadi presiden. Ini terjadi pada masa kapan? Pada masa sekarang ini, bukan pada masa lalu. So, bagaimana Anda mau manajemen soal seperti ini? Baik. Ada isu kampanye kebinekaan yang demikian keras, tetapi justru mengakibatkan isu intoleransi justru malah menimbulkan
konsekuensi yang tidak terduga. Baik, sebelum Bang Andreas melanjutkan pertanyaannya, Bang Tobas silakan. Ya, kalau kita bicara soal isu intoleransi, maka yang kita sedang diskusikan adalah bagaimana panggung itu dipergunakan dari kelompok yang toleran apa dengan kelompok yang intoleran. Ya. Kalau kita sadar bahwa panggung ini harus kita sediakan untuk pikiran-pikiran yang toleran, maka semua pihak harus bergerak ke arah sana. Tapi kalau kemudian ada pihak-pihak yang memberikan panggung yang sedemikian besarnya terhadap pikiran-pikiran yang intoleran, inilah yang harus kita cegah bersama-sama agar tidak terwujud. Maksud nah, Anda? ini yang saya ingin tanyakan kepada Bang Rahlan sebenarnya. Ketika kemudian dalam perjalanan proses pilpres dan perjalanan politik ini, panggung yang diberikan kepada pikiran-pikiran intoleran ini benar-benar difasilitasi oleh pendukung ataupun bahkan juga calon presiden dari nomor 02, ini kan menjadi pertanyaan. Kalau kita bicara ingin mendukung keberagaman, mendukung pluralisme, mendukung kebinekaan, tapi di sisi lain memberikan ruang yang seluas-luasnya, panggung yang sebesar-besarnya bagi gerakan-gerakan dan pikiran-pikiran yang intoleran, maka itu menjadi tidak konsisten. Baik. Nah, kalau kita punya komitmen bersama bahwa kita ingin menjaga toleransi di antara kehidupan kebangsaan kita, maka panggung-panggung terhadap pikiran-pikiran yang intoleran ini seharusnya tidak diberikan ruang yang luas. Pak Nah, Jokowi ini yang saya memberikan kritis panggung itu sebenarnya. nggak, Bang Tobas? Pak Jokowi selama 5 Nah, tahun, 4 tadi tahun saya terakhir. ingin katakan kritiknya Bang Rahlan adalah soal bagaimana peran negara di dalam menjaga toleransi ini, ya, suasana yang penuh dengan toleransi ini. Dikatakan oleh Bang Rahlan bahwa seharusnya negara menjaga jarak dari situ. Kalau dalam hal ini ada beberapa hal yang negara justru harus aktif, negara harus hadir, yakni dalam hal penegakan hukum. Itu setuju kalau itu Ya, setuju. ketika terjadi satu tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang bernuansa kriminal, bernuansa pidana, maka negara harus hadir untuk menegakkan hukum. Baik. sebagai wujud nyata bahwa kalau ada hal-hal yang memang meresahkan masyarakat, maka negara harus Baik. melakukan penegakan hukum. Saya kasih kesempatan Bang Rahlan sebelum Bang Andreas. Panggung diberikan tadi katanya oleh oposisi lah, bisa singkatnya seperti itu. Saya kira prinsipnya sama, ya. Kita anggap ini rumah Indonesia adalah rumah bersama buat kita semua. Oke. Sehingga tentu saja yang namanya keberagaman itu mesti dijaga, ya. Saya setuju penuh, dan saya kira Anda semua tahu Baik. rekam jejak saya tentang soal seperti itu. Tapi poin saya begini, di dalam pemilu itu yang namanya politik identitas mau nggak mau memang digunakan, gitu ya kan? Nggak soal. Oke. Yang soal itu kalau berlebihan, gitu, ya. Artinya begini. Saya kasih contoh mengenai Martin Luther King, Oke, baik. gitu ya kan. Itu kan juga jelas itu politik identitas, Baik. gitu ya kan. Oke, Dan kita menurut saya baik. itu memang nggak bisa disangkal atau diabaikan, tetapi harus dikelola. Durasi kita juga nggak bisa disangka, nggak bisa diabaikan. Bang Andreas, ada concern lain yang ingin ditanyakan kepada kedua kandidat? Komnas Perempuan itu menyebut ada lebih dari 420 berbagai macam peraturan daerah yang mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas, baik itu kelompok minoritas gender, perempuan maupun LGBT, serta kelompok-kelompok minoritas agama, baik itu minoritas di dalam Islam, Ahmadiyah, Syiah, dan lain-lain, atau minoritas non-Islam, Kristen, Buddha, dan seterusnya, atau minoritas agama asli. Pertanyaan Anda? Bagaimana kedua kubu ini mencabut atau meniadakan atau tidak menjalankan berbagai macam aturan yang diskriminatif tersebut? Atau justru malah melanjutkan aturan itu sepertinya? Oke, Bang Tobas dulu. Saya sebenarnya malah pengen tertarik mendengarkan dari Bang Rahlan dulu soal itu. Oh ya udah, kalau gitu kita kasih Bang Rahlan dulu. Karena kalau tadi gitu. terkait dengan apa yang saya sampaikan soal Belum selesai. Oke. Nah, coba. Bang Rahlan dulu, nanti kemudian Bang Tobas. Tadi jawab. saya bilang bahwa itu adalah satu hal. Tapi yang namanya politik identitas dalam politik itu, ya pasti digunakan lah, pasti ada gitu. Di mana negara manapun juga. Ini bukan khas Indonesia. Aturan-aturan yang dikonsentrasikan Bang Andreas tadi Sebentar, seperti apa? saya nanti bisa masuk ke sana. Tapi poin saya jangan berlebihan gitu ya. Dalam konteks berlebihan inilah sebetulnya kita bisa lihat, jangan-jangan asumsi-asumsi yang kita pakai itu sebetulnya kurang tepat begitu. Kalau Anda bilang gerakan 212 itu gerakan intoleran, saya nggak setuju. Baik. Ya, bahwa mereka menggunakan pakaian-pakaian berbeda dengan Anda juga nggak boleh jadi nggak suka.
gitu ya. Anda nggak boleh membenci orang cuma karena gaya pakaian Anda Baik, berbeda, Bang dong, Rahlan. ya kan? Oke. Itu pertama. Yang kedua, kemarin itu apa yang mau diprotes? Di kelompok inilah kemarahan dari kelas menengah Islam bahwa ada kesadaran politik yang makin tinggi di kalangan Islam personal, dalam kesalahan Islam personal itu, ya. Itu tidak bisa dibantah. Baik, Bang Rahlan. Tapi Oke. dan itu adalah suara kita gitu loh. Oke. Yang penting itu bagaimana mengelolanya. Kalau Nah, Pak suara Jokowi Bang gagal mengelola itu, jangan kemudian dituduh bahwa mereka intoleran. gitu Suara loh. Bang Andreas juga harus ada jawab nih. Tadi Yang mengenai mana? aturan-aturan diskriminasi Gini, tadi Andreas, kepada kelompok minoritas. Saya misalnya. zaman masih di PBHI, ya, bersama-sama dengan teman-teman itu Iya. mengajukan kepada dulu Menkumhamnya Hamid Awaludin, ya, daftar-daftar dari undang-undang perda-perda yang kita anggap ini disebutnya perda syariah waktu itu, gitu ya kan. Sebetulnya hak Mendagri waktu itu dicabut dengan oleh Mendagri bisa sebetulnya waktu itu kan. Sekarang udah beralih jadi kewenangan MK sekarang ini. Lagi-lagi gitu ya kan. Karena dianggap bahwa itu terbagian dari undang-undang. Apa yang akan dilakukan Prabowo Sandi terkait dengan isu-isu Bukan tadi? itu poin saya. Asumsinya sekali lagi mesti diperiksa gitu. Kalau Anda bilang pada syariah, pada kenyataannya yang mengeluarkannya banyak juga partai-partai bukan Islam. Oke. Gitu. Kasus gereja di Bogor itu siapa namanya? Itu bupati dari Yasmin. mana? Yasmin itu PDIP, bukan partai PKS gitu di situ. Oke. Ngerti poin saya gitu. Jadi asumsi bahwa Golkar, Islam dari ini apa namanya intoleran, Iya. mau menindas yang non Muslim apa segala macam gitu, dalam berbagai kasus perda-perda yang Anda serang Oke. itu tidak terbukti. Apakah partai koalisi Karena dan Prabowo partainya Sandi itu bukanlah concern partai juga nggak dengan concernnya berpartai sama Islam Bang, gitu Bang ternyata. Rahlan? Apakah Prabowo Sandi dan partai koalisi Anda concern juga nggak dengan isu misalnya mencabut atau justru ya biarkan saja ini berlangsung? Menurut saya sekali lagi kewenangan itu ada pada MK. Oke, Dengan MK. sepenuh hati saya harus katakan bahwa kita mesti periksa itu yang namanya perda-perda itu apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Baik, gitu. baik. Bang Tobas, gimana concern Jokowi Sandi? Jokowi Jokowi Maruf. Ya, jadi saya sengaja memang tadi ingin tahu dulu jawaban dari Bang Rahlan karena saya tahu Bang Rahlan pasti punya kesulitan untuk menjawab itu karena memang Enggak. yang tadi disampaikan oleh Bang Rahlan adalah apa yang dipikirkan oleh Bang Rahlan tapi bukan dipikirkan atau direncanakan oleh calon presiden 02. Nah, tapi kalau dari calon presiden 01 menurut saya sudah clear ya bahwa selama ini kan memang pihak Kemenkumham juga sedang mengkaji perda-perda yang diskriminatif. Persoalannya bukan soal apakah ini perda syariah atau enggak, tapi saya lebih suka menggunakan perda yang diskriminatif ya, terminnya gitu ya, termnya. Nah, bagaimanapun kan dalam teori hukum kan sebuah hukum itu tidak boleh diskriminatif, itu saja yang kita jadikan acuan. Ya, ketika ternyata setelah dicek, dipelajari dan sebagainya, maka itu mengarah pada hal-hal yang diskriminatif, maka ya harus kita evaluasi dan kita cabut ya. Memang untuk mengujinya saya koreksi sedikit itu ke Mahkamah Agung karena dia kan aturan di bawah MA betul, Mahkamah Agung ya. betul. Oke. Nah, memang itu juga jadi persoalan ketika bagaimana perspektif Mahkamah Agung terhadap hal-hal ini. Tapi menurut saya sih kalau soal komitmen Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin itu jelas ya. Semua norma-norma hukum, semua aturan-aturan hukum yang diskriminatif, yang artinya juga melanggar undang-undang, melanggar hukum, maka kita harus perbaiki, kita harus koreksi, dan mungkin kita harus ganti. Bang Rahlan sebelum kita break sedikit. Belum selesai tadi soalnya. Aduh, Bang Rahlan. Yang saya mau katakan adalah yang namanya gagasan seperti yang dibilang Matobas itu dalam konteks politik pada akhirnya akan berwujud kepada figur gitu ya. Oke. Figurnya memang bisa menunjukkan itu atau tidak kan begitu kemudian ya kan. Nah, kita bisa bikin perbandingan. Pak Jokowi ini mengambil Pak Ma'ruf Amin, orang yang kata Andreas tadi itu menandatangani fatwa penistaan agamanya Ahok, melarang gereja dan segala macam. Sehingga kita saya kira pada tahapan ini kita mesti agak ragu apakah betul semua gagasan indah yang saya setuju sepenuhnya dari rekan saya Tobas ini bisa betul-betul dilaksanakan oleh Jokowi Ma'ruf ya. Pada sisi yang lain Anda lihat Pak Prabowo ini ditekan habis-habisan, ada istimewa ulama, ada apa segala macam ya kan. Ini saya ngomong fakta saja begitu. Tapi beliau mengambil Sandiaga Uno. Saya kira itu adalah satu kontras yang sangat telanjang. Oke. Ya bahwa justru Pak Prabowo ini
bisa dengan tegak mengatakan bahwa soalnya bagi kita ini bukan semata-mata soal agama Anda meskipun Anda mayoritas. Oke. Ya, tetapi bahwa apa? Ada soal ekonomi loh. Baik. Yang menyangkut semua orang gitu di Saya juga harus Indonesia. dengan tegak mengatakan bahwa durasi kita terbatas, kita harus break dulu, kita akan lanjutkan mengenai rekam jejak masa lalu dan juga rekam jejak dalam pemerintahan juga penting juga untuk kita soroti dalam hal ini. Kami akan segera kembali usai jeda, tetap bersama kami. Oke, Pak Andreas, ada yang waktu kita nggak banyak, tinggal 5 menit. Apa yang paling ingin diketahui oleh publik terkait dengan komitmen penegakan hak asasi manusia? Secara umum saya kira kita belum membahas soal hak perempuan ya. Tadi kedua rekan ini bicara soal ekonomi. Kita tahu bahwa banyak teori ekonomi mengatakan ekonomi tidak akan tumbuh dengan baik, dengan kuat bila tidak melibatkan perempuan. Negara-negara yang ekonominya kuat selalu melibatkan perempuan, setengah dari jumlah masyarakat kita. Sementara kita lihat makin tahun makin banyak diskriminasi terhadap perempuan. Sekarang ini sekitar 1/4 pernikahan di Indonesia itu melibatkan anak-anak perempuan di bawah 18 tahun. Kalau pernikahan dini terjadi, pernikahan anak terjadi, kemiskinan juga akan makin sulit untuk diatasi. Saya ingin tahu tentu kedua kubu ini bagaimana melihat istilah FGM, sunat perempuan, atau pernikahan anak yang sampai sekarang masih ada, atau diskriminasi perempuan di dalam pekerjaan, di dalam mendapatkan akses gaji, kesehatan, dan lain-lain. Baik, Bang Tobas. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Andreas tadi sudah menjadi program-program dari pemerintah Jokowi yang saat ini ya, yang tersisa tinggal 1 tahun lagi, yang mudah-mudahan akan berlanjut lagi nantinya. Bagaimana soal pernikahan di bawah umur, kemudian soal FGM, ya sunat perempuan dan sebagainya, itu sudah menjadi program-program yang menjadi concern dari pemerintah Jokowi JK pada saat ini untuk kemudian diatasi dan ditanggulangi. Dan kalau kita lihat bagaimana program-program pemerintah ini sudah ada di dalamnya, itu yang pertama. Yang kedua, secara politis, persoalan kesetaraan gender itu benar-benar dibuktikan oleh Pak Jokowi di dalam hal kebijakan-kebijakan politiknya. Ya, misalnya, saya ambil beberapa contoh di dalam struktur kabinet. Ya, bagaimana peran-peran menteri-menteri perempuan didorong. Kemudian kita juga punya pemimpin-pemimpin perempuan yang luar biasa. Dan juga misalnya ketika pansel KPK yang lalu, ya semuanya adalah perempuan dan sebagainya. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Memang belum maksimal, belum optimal. Tapi kita berharap apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi ini bisa terus berlanjut sebagai bagian dari upaya kita untuk mendorong pemberdayaan terhadap perempuan. Bang Rahlan. Ya, saya kira tadi apa yang dibilang Andreas itu menarik. Misalnya tentang hak perempuan di dalam situasi pekerjaan, dalam kondisi pekerjaan. Saya kira memang itu adalah soal yang belum terlalu populer di Indonesia. Kita terpaku soal HAM itu pada soal besar-besar yang seram seperti kasus penculikan dan segala macam, tapi lupa bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang namanya equal rights gitu di dalam konteks hal yang sangat sederhana seperti misalnya bekerja gitu, antara orang yang different abilities gitu, difabel maupun juga teman-teman dari kalangan perempuan. Saya kira itu juga adalah hal yang sangat penting ditumbuhkan kulturnya di Indonesia, dan Prabowo Sandi memiliki komitmen besar untuk memastikan itu menjadi bagian dari kultur dengan mengeluarkan norma-normanya begitu. Oke, kita akan break dulu, kita akan masuk ke segmen terakhir, nanti kita akan closing, kita akan minta pendapatnya, dan saya minta nanti bapak-bapak juga untuk mengomentari satu sama lain. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetap di Layar Pemilu Terpercaya. Di segmen terakhir ini saya minta Bang Tobas dan Bang Rahlan untuk bisa mungkin bertanya satu sama lain. Mungkin masih ada yang mengganjal apa yang ingin Anda tahu dari program, visi, atau rekam jejak calon lawan Anda. Bang Tobas, apa yang paling menurut Anda tidak
relevan atau tidak masuk akal, tidak bisa diterima akal sehat dari semua program-program yang dinyatakan oleh Bang Rahlan tadi mewakili Prabowo Sandi? Ya, pertanyaan bagus. Yang tidak bisa diterima akal sehat. Jadi buat saya yang paling penting adalah bagaimana akal sehat kita bisa menerima bahwa Pak Prabowo nanti misalnya menjadi presiden itu bisa menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Padahal yang bersangkutan juga punya rekam jejak yang terkait dengan persoalan-persoalan masa lalu ini yang harus diselesaikan. Tentu kita tidak bisa menyelesaikan persoalan yang melibatkan diri kita, itu ada konflik of interest. Ya. Sementara persoalan pelanggaran masa lalu ini tetap menjadi satu kewajiban negara, ya karena kalau misalnya negara tidak melaksanakan itu maka akan ada impunitas. Ya. Dan ini menjadi penting. Nah, oleh karena itulah maka ya tentu saya juga bertanya-tanya, Bang Rahlan sebagai seorang aktivis hak asasi manusia bisa memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo untuk menyelesaikan pelanggaran masa lalu, termasuk juga kasus penghilangan paksa dan sebagainya. Baik, Bang Rahlan silakan jawab. Pertama adalah tentang apakah Pak Prabowo dipilih jadi presiden itu baru ketahuan nanti bulan April, ya. Tetapi siapa yang memilih Pak Prabowo jadi calon presiden udah ketahuan dari sekarang, Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tahu sebetulnya siapa Pak Prabowo kan begitu kan. Dan dengan presiden threshold 20%, rakyat Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Gitu. Artinya standar moral itu nggak boleh dipakai double, nggak boleh gitu. Yang paling kalau memang itu yang mau dipakai isu bahwa Pak Prabowo ini punya masa lalu gelap, kok Pak Jokowi mendorong Pak Prabowo jadi calon presiden? Setelah jadi calon presiden, kemudian Pak Jokowi bilang, oh ini masalah jangan dipilih, nggak boleh dong, itu unfair. Dan lagi pula kemudian saya harus jelaskan bahwa kasusnya Pak Prabowo itu sudah 18 tahun usianya, sudah daluarsa. Anda juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya janjikan, paling kurang saya akan berjanji, kalau Pak Prabowo menang jadi presiden, saya akan tagih beliau untuk setidaknya 2 kasus besar. Kasus novel, kasus Munir. Dan Anda yakin itu bisa diselesaikan? Tidak ada hambatan apapun. Bang Rahlan, apa yang Anda ingin tanyakan juga yang menurut Anda tidak relevan dan tidak masuk akal sehat dari semua programnya Pak Jokowi? Yang saya nggak terima dari Pak Jokowi itu adalah tidak adanya otonomi di dalam dirinya yang membuat dia bisa mengambil keputusan secara mandiri tanpa harus mendengarkan banyak sekali pihak-pihak yang secara sosiologis lebih berkuasa dari beliau begitu. Ini dalam kasus HAM ya Bang Rahlan ya? Dalam kasus HAM gitu. Ya kan Pak Jokowi pasti akan bilang. Contohnya begini deh. Waktu dokumen Munir dibilang hilang gitu. Saya kira teman-teman di kalangan aktivis tahu semua ketika Suciwati meminta agar dokumen itu dibuka, itu karena ada nama tertentu di situ yang sekarang menjadi rekannya Pak Jokowi begitu. Itu konflik karena itu saya bilang hilang katanya. Itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak punya otonomi di dalam konteks penegakan HAM itu. Itu yang menurut saya perlu besar gitu. Bang Tobas silakan jawab. Ya, mungkin itu adalah pandangan orang yang tidak di dalam lingkup terdekatnya Pak Jokowi. Ya. Jadi tidak tahu bagaimana Pak Jokowi mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakannya. Pak Jokowi itu dalam hal mengeluarkan kebijakannya itu sangat mandiri, ya. Memang mendengarkan semua pihak, tapi tetap semuanya kembali kepada Pak Jokowi. Dan salah satu yang justru dapat dibanggakan dari Pak Jokowi adalah kemandirian dalam mengambil keputusan itu. Pak Jokowi ini berani mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer kok. Dalam kasus HAM seperti yang dikonsenkan oleh Bang Rahlan tadi? Kalau soal dokumen yang dinyatakan hilang itu memang kenyataannya memang tidak ditemukan. Ini kan ada proses transisi pemerintah juga antara Pak SBY dengan Pak Jokowi yang kemudian juga menurut saya kita punya concern yang sama harus kita temukan sehingga kita bisa membuka apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang jelas soal komitmen, soal kemandirian dalam membuat keputusan, soal keinginan untuk menyelesaikan pelanggaran masa lalu dan melakukan perlindungan pemenuhan terhadap hak asasi manusia itu benar-benar ada di dalam Pak Jokowi. Kasus novel seperti udah 4 kali tadi disebut oleh Bang Rahlan. Ya itu juga. Ya jadi gini, ya kasus novel ini kan juga menjadi concern kita bersama. Ya. Ini adalah proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Ya, kita serahkan saja kepada pihak kepolisian, kita terus desak dan tuntut pihak kepolisian agar segera menyelesaikannya. Saya pikir ini bukan sekedar hanya menjadi persoalannya Pak Jokowi. Lain halnya kalau misalnya Pak Jokowi kemudian mengatur-ngatur agar jangan ini dibuka dan sebagainya itu lain soal. Tapi kan kenyataannya Pak Jokowi mendorong agar pihak kepolisian bekerja secara profesional. Bang Rahlan, ada yang ingin tanggapi 30 detik dari Anda? Sebelum saya akan menurut saya dalam konteks kasus novel itu sudah terbukti bahwa Pak Jokowi tidak berbuat apa-apa. Ya. Jadi bagaimana kita bisa berharap bahwa kalau dia menang dia akan melakukan sesuatu. Lebih baik menurut saya memberi kesempatan kepada figur lain
yang memang belum punya pengalaman memerintah, tapi karena itu harapan untuk melakukan sesuatu bisa lebih besar ketimbang yang sekarang tidak melakukan apa-apa. Gitu. Oke, Bang Andreas akan menutup ini dengan sebuah closing statement, mungkin 30 detik karena waktu kita sangat terbatas. Kalau Anda mau menilai seorang presiden, prestasinya, track record dia, lihatlah ketika dia sudah meninggal. Di Indonesia kita baru punya 3 presiden yang sudah meninggal, Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid. Ya. Nah, kalau Anda pergi ke makam-makam mereka di Blitar, di Tawangmangu, serta di Jombang, Anda perhatikan siapa yang paling banyak pengunjungnya. Waktu mau meninggal, siapa yang paling banyak menguburkan. Nah, saya kira untuk para kandidat ini, pikirkan itu, bahwa kelak ketika tidak ada yang lebih menarik jadi manusia nih daripada dicintai begitu banyak orang ketika kita meninggal. Jadi legacy itu yang kemudian akan dikenang, nanti akan dikuantifikasi lewat seberapa banyak orang yang datang dan mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada. Terima kasih Bang Andreas, terima kasih Bang Rahlan, terima kasih Bang Tobas atas perbincangannya. Demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini. Pastikan Anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres bersama layar pemilu terpercaya di CNN Indonesia. Saya Budha Diputro, selamat malam.